Selamat sore Pak Pendeta. Oke, Matthew. Kali ini saya tidak disemprot Pak ini Pak, soalnya jarak jauh kita Pak. Pak mohon maaf ini mengganggu waktunya sore-sore biasa kalau ada tugas khusus mendadak sekali. Pak, mari kita awali. Bapak bisa pimpin kita dengan dalam doa Pak. Kita doa dulu ya. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati kami semua, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Nyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan, bicaralah Tuhan, nyatakan anugerah-Mu. Amin. Amin, amin, amin. Gimana Matthew, mau tanya apa? Pak, ini hari ini kita mau berbicara mengenai korelasi antara alam jasmani dengan alam roh, Pak. Orang banyak menyebutnya alam gaib, nah kita menyebutnya alam rohani. Kenapa bisa barang jasmani kadang-kadang ini bisa transfer ke alam roh, kemudian kembali lagi ke alam jasmani? Itu sebetulnya seperti apa, Pak? Prinsip kerjanya seperti apa? Dalam dunia nyata itu ada dunia maya. Nah, dunia maya itu disebut dunia gaib. Arti gaib sendiri itu adalah rahasia. Gaib sendiri artinya rahasia atau misteri atau berhubungan dengan alam roh. Nah, artinya gaib itu adalah misterius, rahasia. Artinya sesuatu yang gaib itu sesuatu yang sangat rahasia, sesuatu yang misterius. Nah, apa ada hubungan antara alam nyata dengan alam manusia kan gitu? Alam jasmani. Perlu Matthew tahu bahwa manusia itu tadi tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Jadi masih ada satu unsur yang membedakan antara manusia dengan binatang, yaitu roh. Roh. Nah, roh ini pula yang berhubungan dengan Elohim, berhubungan dengan Tuhan. Nah, kalau kita perhatiin, pasti ada hubungan antara dunia roh dengan dunia alam nyata manusia. Saya pastikan ada, karena manusia adalah roh. Manusia tubuh, jiwa, dan roh. Gimana Matthew? Tubuh, jiwa, dan roh ya Pak ya? Maka Tuhan Yesus berkata, sembahlah dalam roh dan kebenaran. Allah Elohim itu roh, sembahlah Elohim dalam roh dan kebenaran. Yang jadi pertanyaan satu, Matthew. Dalam ilmu fisika pun juga ada namanya itu teori cahaya. Materi dalam energi MC kuadrat apa yang tahu itu? Saya kurang jelas itu ya. Albert Einstein itu loh. Iya. Tentang teori cahaya. Perlu Matthew tahu bahwa malaikat itu dulunya diciptakan dari apa? Dari kemuliaan Tuhan. Cahaya. Betul? Berarti kalau tetangga kita ngomong itu dari api, salah Pak ya? Berarti sebenarnya kalau yang dari Alkitab mengatakan itu cahaya Pak ya? Cahaya, dan di Alkitab juga ada api juga. Itu dalam kitab Ibrani. Pelayan-pelayannya menjadi lautan api kan, dari api kan. Jadi api juga, kan api juga mengeluarkan cahaya. Jadi ada yang berkata dari api, ada yang dari cahaya. Tapi hal ini jangan diributkan lah, betul? Betul. Tapi yang jelas unsurnya satu, itu diciptakan dari kemuliaan Elohim. Nah, kalau sesuatu yang berhubungan dengan cahaya, pasti kekuatannya juga kekuatan kecepatan. Nah, jadi pada waktu iblis Lucifer itu jatuh dalam dosa, dibuang ke bumi, maka menciptakan alamnya, tempat dia berada di bumi ini, yang disebut alam gaib. Nah, alam gaib itu tidak berbenturan dengan bumi, tetapi tidak menyatu. Artinya itu bayangan bumi.
Suatu benda seperti ini masuk ke alam gaib itu langsung lenyap, tapi volume itu tidak dikembalikan ke alam nyata, kembali ini lagi. Kenapa? Karena alam gaib ini berhubungan dengan cahaya, yaitu cahaya kegelapan. Udah jelas, Matthew? Jelas, Pak. Nah, makanya dua peperangan itu mempengaruhi alam roh, alam gaib. Waktu kita doa peperangan demi nama Yesus, nah itu alam gaib yang terkoyak gini. Nah, manusia-manusia yang ada dalam koyakan itu diberi kehendak bebas untuk memilih percaya Yesus atau menolak Yesus. Tetapi kalau yang tidak percaya Yesus pun secara moral pun baik, karena alam roh gaibnya itu tidak mengikat atau memperburuk dia. Jadi fungsinya doa peperangan itu ada, karena keselamatan itu adalah anugerah. Nah, pada hakikatnya manusia yang jahat pun tetap ada hati nurani, ada suara hati. Alkitab berkata bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Nah, kalau alam gaib itu mempengaruhi alam pikiran manusia, itu manusia jadi jahat. Paulus mengatakan itu adalah benteng-benteng kegelapan. Keangkuhan yang dibikin. Nah, jadi kalau itu doa peperangan itu untuk mematahkan benteng-benteng itu, Matthew. Pak, kasih contoh, Pak. Caranya doa peperangan, Pak. Jadi supaya langsung praktek. Jemaat bisa langsung praktek, Pak. Doa misalnya orang kena digunakan untuk apa? Misalnya untuk ada doa untuk kota, ada doa untuk kota, ada doa untuk bangsa, ada juga doa untuk keluarga. Nah, ini Pak lebih kecil lingkupnya supaya bisa langsung dipraktekkan untuk keluarga. Doa peperangannya seperti apa, Pak? Misalnya ya, suaminya itu jahat sekali. Penyembahan supaya roh Elohim bertahta di atas pujian dulu. Nah, kalau ada karunia bahasa roh, gunakan karunia bahasa roh. Karena sebenarnya orang yang berbahasa roh, karunia bahasa roh, itu menembus doanya, menembus ke langit. Menembus, membuat koyaan yang ada di alam gaib itu. Maka Tuhan kalau memberi sesuatu itu pasti ada gunanya, bukan kurang kerjaan. Tapi kalau bahasa roh lebih baik, bukan gaya-gayaan, bukan kurang kerjaan juga. Tapi itu kan komunikasi antara Elohim dan manusia, roh dengan roh. Nah, itu sebenarnya doa bahasa roh itu menembus koyaan, membuat koyaan menembus ke langit. Karena ada komunikasi antara Elohim dan manusia. Intinya doa kan komunikasi. Luar biasa. Nah, setelah doa ujian penyembahan, tulisan doa dengan menggunakan darah Yesus. Darah Yesus hancurkan kutub, darah Yesus menghancurkan mantra. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus, kalau itu suaminya, buka hatinya. Ingat, pada hakikatnya manusia itu ada roh manusia. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Darah Yesus hancurkan kutub, darah Yesus hancurkan mantra. Demi nama Yesus, roh setan, roh jahat keluar. Jamah hati, sebut namanya. Nah, itu mempengaruhi roh dalam dirinya. Terutama kalau orang terkena guna-guna, kalau doa peperangan difokuskan wajahnya. Doa itu sebenarnya harus fokus. Arti fokus ini bukan ngelambiang ngalamun kayak orang gila, itu bukan. Atau halusinasi. Tapi doa itu harus ada dituju. Betul? Minimal kita tahu persis kita maunya apa, kan begitu, Pak, ya? Ya. Konsentrasi seperti itu. Ya, kalau saya kebanyakan doa
saya fokuskan wajah orang tersebut. Karena doa itu harus ada fokusnya, gitu. Nah, kalau doa tidak ada fokusnya kan hanya supaya dilihat orang aja kan. Kembang lambe. Doa itu harus fokus. Nah, doa itulah, makanya doa itu bisa mengubah keadaan. Amin. Jadi kalau ada karunia bahasa roh, gunakan di rumah karunia itu. Tapi jangan di jalan-jalan bahasa roh, nanti dikira orang gila. Gila. Karena kan tidak ada yang tahu artinya. Itu antara roh dengan roh kan gitu. Dipikir malah ngerapal mantra Pak di jalan-jalan. Iya betul. Udah jelas Matthew? Siap. Nah. Berarti saya ulangi, kita melakukan pujian penyembahan terlebih dahulu. Kemudian kita berdoa dengan menggunakan bahasa roh. Kemudian kita fokuskan kepada yang mau kita tuju dan targetnya apa, kita harus tahu betul tujuannya apa. Pak, apakah perlu itu mengikat, menghancurkan, mematahkan dan lain sebagainya, seperti yang diajar-ajarkan oleh para pendeta kita zaman dahulu kala? Ya memang benar. Alkitab itu kan dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Nah, kalau doktrin yang benar kan itu pondasi kan, dasar. Jadi kalau itu benar ya lakukan. Sebagus-bagusnya rumah kalau tidak ada pondasinya kan ambruk. Nah, pondasi kita adalah Alkitab. Ya kita kembali ke Alkitab. Nah, Alkitab berkata apa? Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Kan kata-kata kuasa. Alkitab berkata ikatlah orang-orang kuat, betul? Dan betul. Ada lagi hancurkan segala pekerjaan iblis, betul? Betul. Nah itu semua di Alkitab, ya gunakan sesuai Alkitab, gitu. Nah contohkan Pak, misalnya ini sekitar contoh, istri saya jahat. Nah ini doanya seperti apa Pak? Supaya langsung dapat gambaran pada jemaatnya. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohnya. Roh Kudus ubah hatinya. Darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan hidupnya. Demi nama Yesus, segala roh jahat keluar. Jelas Matthew? Luar biasa Pak ya? Wow. Doa simpel aja orang kadang males. Apalagi ruwet-ruwet bikin pusing kan gitu. Karena yang simpel aja Pak. Kalau kita tekunin itu ada kuasa. Ya. Tapi yang lebih simpel dari doa itu kita tekun dan ada kemauan. Nah, sebenarnya itu gini ya. Pendeta berdoa sama istrinya yang berdoa itu beda. Kenapa beda? Istrinya lebih terbeban. Betul. Betul? Betul. Bedanya di situ. Bedanya di situ. Makanya saya sering ajarkan pada jemaat. Jemaat harusnya sering-sering ngirim makanan lah ke rumah pendetanya. Supaya pendetanya ada bebannya. Gini ya. Doa itu enggak usah rumit-rumit. Doa itu hubungan kita dengan Allah, dengan Elohim. Ya kita bicara seperti saya berbicara sama Matthew ini. Ya. Nah, gini Matthew, apapun yang terjadi dalam hidup ini, semua itu akan kembali ke awal, ke dasar. Percaya Matthew. Nah, sebelum bertobat, saya kan latihan bela diri. Dari latihan dasar sampai latihan manapun tingginya, itu selalu lari. Pokoknya setiap latihan lari terus. Dari dasar, jurus 1, jurus 2, semua lari. Nah, saya tanya sama guru saya, kenapa lari guru? Ini dasarnya. Kalau lawanmu berat, ya lari. Gitu. Ya. Jadi semua itu kembali ke dasar. Jelas? Ya. Jelas. Ya. Nah, gimana? Nah, Pak Pendeta, kenapa kayak paku, jarum, emas, berlian bisa masuk ke dalam tubuh,
kemudian bisa di ronsen itu bisa kelihatan, Pak. Karena itu masuk ke alam gaib dulu. Tapi keluar lagi ke alam jasmani, buktinya di ronsen aja kelihatan. Gini, masuk ke alam gaib dulu, baru masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, kalau sudah masuk tubuh manusia, itu tidak ada luka. Tapi kalau di alam nyata juga, tetap wujudnya emas berlian. Kalau digini ya keluar emasnya. Dari sebelum Albert Einstein mengeluarkan teorinya cahaya, itu para dukun di Indonesia sudah praktek, tetapi tidak tahu teorinya itu loh. Rumusnya tidak bisa dicatat, nah ya Pak ya? Iya, jadi itu namanya, itu kan kecepatan cahaya. Dan itu tanpa luka. Termasuk santet tadi masuk dalam tubuh manusia, ada gunting juga, tidak ada bekas jahitannya. Berarti ada orang yang katanya bisa mengoperasi tangan masuk ke dalam tubuh, itu benar ya Pak ya? Nah itu hanya tipuan mata. Beda lagi. Kalau itu udah tipuan mata, lain cerita lagi. Oh, baik. Nah kalau manusia Pak, manusia ini di Alkitab pun ditulis bahwa ada manusia yang dipindahkan roh Allah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam sekejap mata. Baik itu di perjanjian lama ada dan di perjanjian baru ada. Ternyata kuasa-kuasa kegelapan juga bisa memindahkan manusia secara kilat dan gaib. Kalau Pak Pendeta kalau tidak salah jurusnya itu saypi angin, kalau saya tidak salah. Ya, jadi gini ya, setan itu tidak ada ide baru. Ya. Setan itu tidak ada, artinya apa? Itu semua menjiplak, menduplikat apa yang ada di firman Tuhan untuk menyesatkan. Kan iblis ini kan saingannya, ya gitu loh. Jadi harus ada satu konsep, satu garis bahwa setan tidak punya ide baru. Gitu loh. Oke. Sepakat. Lanjut. Nah berarti memang hal itu bisa dilakukan Pak ya, sampai hari ini pun bisa dilakukan atau itu sebenarnya sudah punah? Kalau ilmu jenis seperti saya dulu sebelum bertobat itu masih ada, tetapi hampir punah. Karena apa? Kemajuan zaman. Kalau kita dulu zaman dulu bertapa 7 hari 7 malam, kuat, tidak makan, tidak minum, tidak boleh lihat unsur api, betul? Namanya pati gempar, ada kentaki, tidak tahan, betul enggak? Jadi ilmu-ilmu itu masih ada, tapi hampir punah. Nah, kembali ke benda dari alam gaib, dari alam roh menuju ke alam jasmani. Benarkah Pak Pendeta bahwa di alam gaib itu tersimpan banyak harta benda yang tersembunyi? Dalam arti ada orang yang bisa mengambil sesuatu dari alam gaib, di alam roh, dibawa ke alam jasmani berupa batu-batuan, emas-emasan, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya tipuan atau kenyataan? Oke. Saya dulu juga pernah mau nyari itu. Waktu itu saya bertapa untuk mencari harta karun itu. Saya di alam roh mencari. Adanya itu di Samudra Raya, di palung-palung gitu loh, di tubir-tubir. Yang jadi pertanyaan mau ngambil siapa? Saya tidak bisa renang. Nah, akhirnya guru saya memberitahu saya bahwa zaman dulu itu sudah emas kerajaan zaman dulu, begitu kalah perang itu diambil sama penjajah, diambil Belanda, yang kedua sama Jepang. Jadi kalau ada katanya harta karun peninggalan kerajaan-kerajaan zaman dulu yang nilainya triliunan, ton-tonan, 100% itu bohong. Sudah tidak ada. Yang ada itu gunung emas, itu privat.
Tapi harus pakai alat berat ngambilnya, bukan pakai bertambah itu, Pak Pendeta. Berarti Nah, kan kalau enggak. pusaka-pusaka ada, kalau pusaka-pusaka ada. Tapi kalau harta karun itu kebanyakan itu di laut atau samudra. Di saat-saat seperti ini kan banyak orang yang secara ekonomi kita terganggu, Pak, karena COVID dan lain sebagainya, pandemi. Nah, berarti kan mudah orang untuk memprovokasi, menipu, ayo kita nyari harta karun, ayo kita nyari menggandakan uang dan lain sebagainya. Ya, supaya clear Untuk bahwa menggandakan uang tipuan. itu 100, menggandakan uang itu 100% bohong, bahkan 1000% bohong. Kenapa? Uang itu kan ada serinya. Yang kedua, di alam roh itu tidak ada percetakan uang. Itu omong kosong itu. Iya. Nah, kalau lawan tanding Bapak yang sudah almarhum di India itu kan bisa menggandakan uang itu, Pak. Saya penting sudah berdoa dan tugasnya sudah selesai kan gitu. Baik. Oke, yang terakhir, Pak. Unsur-unsur semacam emas, batu permata, itu kan unsur-unsur bisa dibilang itu ada di surga, Pak. Di permata dan lain sebagainya itu kan dikatakan bahwa Lucifer dulu itu berjalan di antara permata, dan kita tahu emas itu surga terbuat dari jalanannya emas murni, gerbangnya emas murni, ada mutiara dan lain sebagainya. Sampai emas itu berada di bumi, apakah ya ini unsur, kenapa kok bisa ada korelasinya, kok sama, kok ada di bumi yang seperti itu? Nah, ini yang saya jadi pertanyaan, berarti barang-barang itu, apakah itu memang berasal daripada sana, Pak? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, sesuatu yang mulia itu untuk Tuhan. Dan untuk anak-anak Tuhan dan untuk umat Tuhan. Makanya kalau umat Tuhan ada di surga, ya ketemunya ya semua yang mulia. Nggak mungkin ketemu namanya batu padas kan, enggak. Artinya emas itu kan mulia, logam mulia. Nah, batu pun juga batu mulia. Artinya apa? Segala mulia itu diberikan Tuhan. Nah, kayak kalau ada batu-batu permata, itu kan ada juga namanya proses alam. Betul? Betul. Secara geologi, proses alam lainnya. Tapi yang jelas, tidak ada yang baru di muka bumi ini. Ya. Jadi harus ada garis miring bahwa setan tidak ada ide baru. Ya. Nah, yang terakhir, Pak, masih seputar pertambangan. Karena kebetulan saya bekerjanya di dunia pertambangan ini, saya aji mumpung saya bertanya. Nah, di pertambangan berarti daerah-daerah pertambangan apapun, minyak, batu bara, pertambangan emas dan lain sebagainya. Itu kalau kita selalu membuka lahan itu pasti ada halangan dan penguasa wilayah dan lain sebagainya. Manusia itu sebenarnya punya hak nggak, Pak, untuk itu mengklaim bahwa lo ini miliknya Tuhan, saya mau ambil, misalnya seperti itu. Mengelola bumi ini. Nah, jadi gini ya, ada banyak, saya pernah ada kasus ya, tapi udah lama ya, lupa saya. Itu tempat itu ada emasnya, tapi waktu digali tidak kelihatan emasnya. Nah, artinya apa? Itu mata ditutup semua. Begitu doain dalam nama Yesus dengan kuasa darah Yesus, kelihatan langsung. Kan saya pernah diminta doa untuk suatu tempat tambang minyak ya gitu, ditutup, tidak bisa dibor bolak-balik, gagal. Tapi tempatnya di mana lupa, saya udah berapa puluh tahun yang lalu. Saya doa di nama Yesus, setan keluar, langsung ditambang, keluar langsung bisa. Jadi itu kasusnya menutup mata namanya. Itu sebenarnya bisa diatasi sendiri, Pak. Diatasi dengan darah Yesus. Dengan darah Yesus. Apakah hanya kita mendeklarasi dengan darah Yesus, ataukah harus melakukan langkah profetik seperti membawa anggur perjamuan dan lain sebagainya, Pak? Kalau saya hanya cukup doa aja cukup. Yang penting itu dari iman kembali ke iman. Baik, Pak, silakan ditutup. Oke, kita doa ya. Ya.
Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu dari kehendak-Mu. Berkati firman, berkati kami semua, bebaskan kami dari yang jahat. Demi nama Yesus. Amin. Amin. Demikian jemaat, bincang-bincang sore hari bersama dengan Pak Pendeta Dautoni. Terima kasih banyak Pak Dautoni. Kalau saya ini doa selalu singkat. Iya. Tapi penting jelas. Iya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.